Shalom saudara-saudaraku. Puji Tuhan bagi kita semua kalau hari ini kita boleh dapat berjumpa di dalam perenungan firman Tuhan. Saya menyapa seluruh saudara-saudaraku dari Pekanbaru, Riau, Indonesia melalui renungan harian Kristen Rabu 12 Oktober 2022. Saya menyampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita, maka kita memperoleh kesempatan untuk dapat menikmati hari-hari yang indah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah kita naikkan ibadah, doa-doa, ucapan syukur, hormat, pujian, penyembahan, dan persembahan kita, serta pelayanan kita hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, mari kita lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati dan kita boleh berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati hadirat-mu, untuk dapat mendengar renungan firman Tuhan, sabdamu yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap mendengarkannya. Urapi kami ya Bapa, penuhi kami. Setiap kami boleh memiliki bejana yang siap untuk Tuhan bentuk, sehingga kami sungguh-sungguh boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini yang berjudul Hikmat versus Kebodohan. Melalui perikop firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini, yang tertulis di dalam Amsal 9 ayat 1 sampai dengan 18. Undangan hikmat dan undangan kebodohan, yang terdiri dari 18 ayat, di mana Amsal ini boleh berisi tentang didikan, ajaran, nasihat kepada orang-orang Israel pada zamannya, dan juga pada kita di masa kini, dan bagi semua orang percaya dari masa ke masa. Mari saudaraku, kita belajar firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Mari kita mendengarnya. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seseorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengejam orang fasik, mendapat celah. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan,
dan mengenal Yang Maha Kudus adalah kepengertian. Oleh karena aku, umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagi dirimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Amin. Saudaraku, dunia selalu berada dalam dua sisi yang saling kontras. Kebaikan kontras dengan kejahatan, kekayaan kontras dengan kemiskinan, kejujuran kontras dengan kebohongan, keadilan kontras dengan ketidakadilan, kebijakan kontras dengan kebodohan. Namun, di balik realita ini, kita mempunyai kemampuan untuk memilih. Apakah kita akan memilih hikmat atau kebodohan? Saudara, hari ini kita boleh belajar melalui Amsal yang menuliskan kontras antara hikmat dan kebebalan. Perempuan hikmat membangun rumah dengan baik, sedangkan perempuan bebal tidak tahu malu dan tidak berpengalaman. Perempuan hikmat menyiapkan bahan makanannya sendiri, sedangkan perempuan bebal menyajikan makanan curian. Perempuan hikmat memberikan hidup, sedangkan perempuan bebal membawa kepada kematian. Perempuan bebal tidak menyukai nasihat, mencela memberi nasihat, bahkan membenci sang pemberi nasihat. Sedangkan perempuan hikmat mencintai pemberi nasihat, berusaha menjadi lebih baik, pengetahuannya bertambah, dan umurnya diperpanjang. Sekarang, saudara dapat melihat sedikit gambaran dan bagaimana dosa masuk ke dalam diri setiap orang di dalam dunia ini. Dan inilah waktunya kita belajar. Untuk mendapatkan hikmat yang sejati, maka kita harus kembali kepada Dia, sang sumber hikmat. Pada dasarnya hikmat yang sama seperti yang dunia miliki. Tetapi hikmat yang Allah berikan kepada manusia bukanlah hikmat dengan motivasi yang salah, bukan untuk kemuliaan diri, tetapi ini untuk mengasihi sesama yang dimulai dari kasih kepada Allah dengan segenap akal budi dan kepada sesama seperti diri sendiri. Saudaraku, hikmat yang Allah berikan kepada kita karena kita mengenal Dia, merupakan hikmat untuk dibawa kepada kekekalan, hikmat yang hidup dalam kasih yang abadi di dalam Kristus dan kebenarannya, hikmat untuk melihat keindahan berita Injil, hikmat dibukakan secara nyata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pada saat yang sama, kita boleh semakin semangat untuk melatih diri, semakin maju, semakin berkembang, semakin bermakna, dan semakin pintar. Nah saudara,
Kita akan bersemangat membaca banyak buku, berdisiplin di dalam hidup, bangun lebih pagi, berolahraga, dan hidup dengan sukacita yang berasal dari Injil Yesus Kristus. Kegembiraan yang berasal dari pondasi yang alkitabiah, bukan janji palsu, tetapi kematian atas segala kehendak diri dan hidup untuk kehendak Kristus. Saudaraku, hikmat Allah selalu menuntun kepada kebaikan, sedangkan kebodohan dunia menuntun kepada keburukan-keburukan, yang artinya kebenaran Allah dan dunia selalu bersifat bertentangan. Kebenaran dunia memusuhi kebenaran Allah, demikian sebaliknya. Kebenaran Allah adalah musuh bagi dunia. Sebagai orang percaya, marilah kita yakin bahwa kebenaran Allah berkuasa mengatasi kebenaran dunia. Kita harus yakin dengan sungguh-sungguh dan dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan dapat membuktikan mana yang lebih terverifikasi dalam kehidupan kita, kebenaran Allah atau kebenaran dunia. Saudaraku, sebagai ambasador hikmat Allah, kita harus memberikan perspektif kepada dunia mengenai hikmat Allah di dalam segala lapangan kehidupan, agar misi, visi Tuhan Yesus yang tertulis dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dapat terjadi sekarang ini. Kita yakin bahwa hikmat Allah pasti menjadikan segala sesuatu lebih baik, lebih bijak, dan lebih indah. Amin. Demikianlah saudaraku, renungan firman Tuhan dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya hari demi hari Engkau mengajar kami, agar kami memiliki sikap hati yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami mampu semakin bijaksana, semakin hidup sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih ya Bapa, jikalau hari ini kami boleh bersama-sama mendengar firman. Urapi kami Bapa, penuhi kami, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya setiap kami dipuaskan dalam hadirat. Kami memiliki hati yang baru. Kami rindu setiap kami dimanapun berada, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami. Urapi kami. Kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami bebal, kami bodoh. Kami rindu boleh melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dapat melakukan aktivitas sepanjang hari ini dengan tuntunan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat di dalam bekerja, beraktivitas, dan sepanjang hari ini kita boleh memiliki keberhasilan yang daripada Tuhan. Have a great day and God bless you all.